Solo TikTok Puncak Batu Tulis, gimana sih ceritanya? Jumpa lagi dengan saya Mas Didi, dimana di video kali ini saya akan melakukan TikTok di Puncak Batu Tulis Gunung Kawi, Malang. Untuk pendaftaran tiketnya bisa langsung kita booking di aplikasi tiket pendaki. Setelah melakukan pembayaran, pihak panitia akan mengecek bekal-bekal kita untuk dicatat pas turun nanti supaya sampahnya tidak ada yang kurang. Lanjut kita sarapan dulu rek ya. Untuk ini nasinya aku beli di loket situ tadi dengan harga Rp8.000. Perjalanan kita mulai guys ya. Ini kita mulai mendaki dari base camp menuju pos 1, nanti melewati jalan beraspal. Nah, jalurnya seperti ini guys. Sebelum nanti kita masuk ke dalam hutan. Nah, ini kalau sampai pertigaan di sini jalur barunya, kalau ikut di peta kita jalan ke sana. Kita pakai jalur baru. Nah, jalurnya seperti ini, mulai memasuki perhutanan guys. Nah, nanti kalau kalian sudah sampai di daerah percabangan kayak perempatan gini, kalian lihat saja di pohon-pohon ada petunjuknya. Itu tanda merah puncak, tanda hijau puncak, berarti lewat lurus ini ya. Oke. Gak lama dari situ ada pertigaan. Ini jalur puncak, belok kanan. Menurut informasinya, pendakian di Gunung Kawi ini memakan waktu kurang lebih 5-6 jaman, tergantung kondisi fisik. Dan untuk sumber mata airnya ada 2, di pos 1 dan di atas pos 1. Setelah itu sudah tidak ada sumber air lagi. Untuk jalurnya seperti di video ini rek yo, banyak pepohonan di kanan kiri. Dan juga jalannya masih terbilang lumayan enak. Jika kalian berangkat di pagi hari, kalian akan menjumpai banyak warga yang bepergian di kebun kopi untuk bekerja. Di jalur hutan pohon karet ini juga disebut dengan jalur labirin karena terdapat banyak tikungan, perempatan dan pertigaan. Namun nggak perlu khawatir ya. Karena petunjuknya sudah sangat jelas, tinggal kalian ikuti tanda-tanda yang ada di pohon seperti di video ini. Ini kalau ke kanan kan ada jalur, kiri ada jalur. Biasanya petunjuknya ada di pohon-pohon bagian atas ini. Nah, ini kan ada. Ini puncak, belok kiri, jadi kita ambil jalan yang kiri. Oke, pastikan selalu perhatikan tanda yang ada di setiap percabangan. Kurang lebih 1 jam perjalanan sudah saya mulai. Dan ini sudah mulai kelihatan capek dulur yo. Keringetnya wis mulai akeh. Jalurnya sendiri masih tetap berada di perhutanan. Ini masih belum keluar dengan pepohonan yang sangat rindang. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam 10 menit, saya tiba di pos 1, di mana di pos 1 ini terdapat sumber mata air. Nah, untuk keadaan sumber mata airnya seperti ini ya, jadi agak susah untuk kita mengambil airnya. Ini kita istirahat dulu sembari ngobrol dengan kawan-kawan yang saya temui di sepanjang perjalanan. Setelah cukup beristirahat di pos 1, saya lanjut lagi perjalanan menuju pos 2. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 ini lumayan nanjak rek. Cuma nggak perlu khawatir karena tandanya juga masih cukup jelas. Dari perjalanan pos 1 menuju pos 2, jalan masih lumayan enak rek, meskipun agak mulai nanjak. Untuk pepohonannya juga masih cukup rindang, jadi nggak begitu panas. Rada ngongsrong rek. Keringetnya mulai akeh loh. Tetap semangat guys ya, perjalanan masih jauh. Iki jalur toko pos 1 masih menuju pos 2 dulur, munggah terus peronong kok set. Nah, ketemu jalur model ini lur loh.
pijakannya minim tapi munggah terus yo. Setelah 30 menit kita berjalan nanti sampai di ini sumber Batu Nulis. Sumbernya di sini rek, di kran yo, di pipa itu. Pas 2 masih naik ke atas. Untuk jalur treknya sendiri masih terbilang lumayan aman di kaki ya, berbentuk tangga-tangga akar, cuma jalannya cukup lumayan terjal ke atas. Setelah cukup lama jalan naikkan dulur, akhirnya kita dapat bonus landai. Nah, lumayan lah untuk peregangan kaki biar kuat lagi. Nah, ini malah semakin turun jalurnya. Kalau turun ini tanda-tandanya nanti bakal naik lagi nih. Nah, kan nggak salah, baru selesai turunan dan bonus langsung ada tanjakan lurus sedikit terjal. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam 15 menit, nah kita sampai juga di pos 2. Di pos 2 ini merupakan pos yang sangat recommended untuk kalian yang ingin mendirikan tenda. Di pos 2 ini saya putuskan untuk rehat sejenak sambil makan sari roti yang lumayan enak bagi saya, sambil bercanda gurau dengan teman-teman di sekitar. Mari istirahat, lanjut mana nang pos 3 yo. Oke. Jalure tambah gak karu-karuan, munggah tok tekstur berakar ini. Jadi seenak enggak tapi licin. Di jalur dari pos 2 menuju pos 3 ini banyak ditemui pohon tumbang. Jadi jalurnya ngelewati banyak-banyak tumbang beginian. Tetap berjalan guys ya. Nah, ini yang lain sudah pada ada di depan sama di belakang. Jadi kita ini sendirian. Setelah jalur perhutanan akhirnya, nah sampai juga kita di atas. Ini sudah mulai kelihatan langitnya guys. Anjay dulur, gak habis thinking iki jalur yo. Nanjak. Wow, ngono dulur. Iki masih berlanjut terus sampai ke atas yo. Nah, oke, lanjut saja kita ke atas. Ternyata mari tanjakan sangat terjal dulur. Sampai juga kita di pos 3. Nah, ini jalur puncaknya ada di kiri, oh di kanan. Istirahat dulu ya guys ya. Ngeri. Jalur dari pos 3 menuju puncak ini lumayan bagus dulur. Nek jalur ya tetep nanjak terus. Tekstur tanah yo. Cuma view-nya wis mulai kelihatan angite. Nah, akeh pohon pinus wisan. Oke, lanjut lagi kita ke atas. Tolong. Mau Mbak. Abaikan suara hambaane dulur ya, wis ngene iki ben terlihat natural. Dari pos 3 ke puncak nggak ada ampun dulur, nggak ada apa jalur bonus landai, full nanjak terus seperti ini dulur ya. Nanjak terus tapi bagus, ada view yang lumayan bagus. Nah,
Pos 3 kelihatan. Apa itu pos 4? Oh, bukan ya, Mas. Jalur semakin ke atas semakin curam. Di sini tekstur tanahnya sudah mulai kering. Nih sampai juga di pos 4. Oh, ngeri. Jalur ini tak spill. Nah. Enggak, aku cuma sebagai orang luar saya. Ini mau naik lagi ya, istirahat dulu. Pos 4 sendiri ini merupakan pos terakhir di mana kita bisa mendirikan tenda di sini dengan area yang tidak cukup luas, sekitar 2 sampai 4 tenda saja. Lanjut menuju puncak dari pos 4. Masih sama jalurnya kayak di pos 3 itu naik terus. Nah, sampai si ngomong gak kuat tambahan ya lo. Ini tok jalur itu lur. Nih, kita naik terus. Trek dari pos 4 menuju puncak merupakan trek yang terbilang sangat curam nanjak ke atas dengan pasir tanah yang cukup kuat dan banyak pohon pinus di kanan kiri. Tambah ngawur. Dalan itu lur. Mau ngatok sampe ono tali ya lo. Di jalur ini sendiri nanti akan terdapat 2 titik bantuan tali untuk mendaki karena selain jalurnya yang sangat naik, jalannya juga sedikit agak lurus ke atas. Elevasinya dulu ngeri. Anjay, berkabut. Sampai juga di tanjakan Istighfar dulur. Ki rintangan terakhir sebelum puncak. Iki jalur lo yo. Ya mantap dulur. Rintangan terakhir sebelum menuju puncak adalah tanjakan Istighfar, di mana kita nanti akan bertemu dengan tanjakan yang sangat curam dan terdapat 2 batuan tali di bagian kiri dan kanan. Puncak wis ketok dulur, tapi tenaga wis menipis. Finally dulur yo, perjalanan 6 jam 30 menit. Sampai juga kita di puncak Batu Tulis. Mantap. Lihat, tak kasih view-nya. Nah, ini pemandangan dari belakangnya puncak Batu Tulis yo. Tak kasih lihat. Misi-misi Mas. Nah, ini. Cuakep gitu lur. Iko buta yo. Ono buta cuma liwat buta liwat mrene. Info ini muter. Meskipun tadi di pertengahan perjalanan suasana jalur sangat berkabut, namun ternyata alhamdulillah sesampai di puncak suasananya cukup cerah dan bagus pol. Dan tentunya banyak lautan awan. Selain itu saya juga mendapatkan banyak teman baru selama perjalanan menuju puncak Batu Tulis. Ayo Kang Sofi. Puncak Batu Tulis. Sekian perjalanan saya melakukan pendakian di puncak Batu Tulis via Precet. Jika suka videonya silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih.